ambil 1-2% dari modal. Kalau sudah minus itu nanti kita close. Itu caranya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini ada pertanyaan kalau mau disampaikan silahkan. Pak Nawoto Komedologi silakan. Kemudian ada yang bertanya terkait dengan risk management, terkait dengan money management, harus di luar kepala dulu, nanti dicoba ya, banyak dicoba dengan lot-lot yang terukur. Jadi kalau kita mencoba dengan lot yang sudah terbiasa, maka akan sangat mudah nanti kita menentukan. Saya mau bertanya. Ya Bu, silakan. Ini Pak, kalau misalnya sedang recovery Pak, kan ada pakai averaging ya Pak ya. Nah, untuk averaging ini dari satu open posisi ke open posisi itu ada minimal poin atau minimal tips nggak ya Pak ya? Atau keadaannya pada saat ngambil yang 1, 2, 3 itu apa ada minimal, oh jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh atau gimana batasannya gitu loh Pak. Makasih Pak. Ya, jadi berapa kira-kira batasannya atau kira-kira jaraknya berapa setiap mengambil averaging atau menambah dari transaksi kita ketika salah posisi? Sebenarnya tidak ada batasan Bu, jadi untuk pengambilan itu bebas menentukan, yang penting jangan terlalu jauh. Usahakan jangan lebih dari 500 pip ya. Ya, jangan lebih dari 500 pip. Kalau terlalu jauh nanti berat untuk kita kembalinya. Kalaupun ternyata betul sudah lewat ya, maka hati-hati di sana karena kembalinya akan sulit nanti di sana. Kisarannya paling tidak di antara itu. Jadi misalkan kalau saya ngambil ya, coba saya cek lagi punya saya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Nah, ini jaraknya lumayan jauh juga. Dari angka 17. Oke, ini sebenarnya relatif kok, tidak ada pasti. Yang penting banyak pengalaman di sana. Usahakan di antara 500 pip itu ya, jangan terlalu jauh. Kalau kita baca 1846.76 ini dikurangi 1847.29. Ya, ini 500 Bu, 500 ya, 530. Jadi jarak saya, oke, yang pertama dari sel 1,25 itu 1846.57 ini ke selanjutnya yang sel 0,55 itu kalau saya ukur 1847.29 ini 700. Pertama 700. Kemudian jarak berikutnya 500. Jadi dari sini ke sini ini 700 pip. Kemudian ini ke sini 500 pip. Ya. Ya rata-rata sekitar 500 Bu ya. Ambil boleh rata-rata ngambil 500 pip. Menurut pengalaman Bapak itu biasanya istilahnya, oh ternyata harus diambil lagi nih apa itu pada saat ada candle yang akan ada proses reversal atau gimana tuh Pak? Dibaca secara utuh dulu Bu. Dibaca dulu secara utuh. Kira-kira misalkan trennya begini atau trennya kuat turun, ini masih koreksi. Selagi batasnya ini masih aman, keamanan kita juga masih aman, maka kita bisa lebih bersabar ya. Yang penting tidak terlalu besar, ini tidak lebih dari 20%. Kalaupun ini misalkan lebih dari 20%, asalkan kita betul-betul banyak pengalaman di sana, maka tetap harus dikurangi, tidak bisa nanti dibiarkan terlalu lama. Mengingat ketahanan Bu, yang diingat adalah ketahanan. Kalau misalkan ketahanan panjang ya tidak masalah. Jadi yang kita lihat nanti misalkan mau naik itu dibatasi, ada resisten di sana, ada resisten, ada koreksi di sana. Ini harus dilihat.
Kalau dikoreksi ini tidak mampu naik, nah mulai turun, mulai merah, maka kita bisa tunggu. Kita bisa tunggu keluarnya bagaimana. Nah, keluarnya itu kalau melihat tekanan dulu, tekanan di sana misalkan selnya turun kuat ya, tapi rasanya berat untuk panjang, ya maka minus yang kecil bisa di close. Artinya ketika minusnya sudah mulai berkurang, kita bisa close semuanya. Tidak boleh satu yang profit hanya di close, kemudian yang minus kita biarkan. Ya, biasakan untuk selalu mengamankan keadaan. Ya, kalau saya biasa misalkan ini sudah mulai profit, kemudian ini tekanannya pelan ke bawah dan berpotensi atau mulai naik, maka harus di close semuanya. Meskipun belum profit. Terkadang keluarnya juga profit kecil sekali. Ada kalanya profitnya kecil sekali. Ada kalanya masih minus. Tetapi kebanyakan plus, ya kebanyakan plusnya. Dari mana kita yakin seperti ini? Dari banyak pengalaman, dari banyak membaca begini Bu. Dari banyak reevaluasi, dianalisa ulang secara umumnya. Tidak boleh hanya dilihat satu candle, dua candle, tapi secara utuhnya bagaimana. Kalau dia turun, ada batasan di sana, di break apa enggak. Kalau dia naik, ada batasan apa di sana, dia break apa enggak. Ya, dan seterusnya. Harus paham teknikalnya. Ya, mungkin seperti itu Burin, nanti bisa dicoba-coba lagi terus. Ya, saya yakin sudah mulai minimal meraba ada, walaupun masih perlu dibenahi lagi, tapi saya yakin sudah mulai ada rabaan di sana. Daripada dulu susah minta ampun, sama sekali tidak ada rabaan di sana. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi ini pertanyaan. Kalau tidak ada yang tanya, boleh tanya lagi nggak Pak? Oke, ini tadi mungkin saya bisa ulang Bu ya. Jadi mungkin tidak ada gambarnya, mungkin jadi bisa saya ulang lagi. Diperingatkan sama teman tadi tidak bisa melihat gambarnya, maka saya ulang lagi ya. Ya, mungkin tadi belum sempat lihat di sana. Saya akan coba untuk kembali memberikan gambaran. Jadi yang Ibu tanyakan tadi sejauh mana? Sejauh mana itu relatif tergantung dengan pengalaman kita, tergantung dengan kondisi pasarnya. Nah, rata-rata kita mengambil yang 500 pip, 500 pip. Walaupun pertama ini jaraknya 700. Kemudian berikutnya ini 500 pip. Yang paling penting kita tetap perhatikan di sana ada kerugian atau berapa persentase dari kerugian kita dibandingkan dengan modalnya. Usahakan batasi di angka 20-25% ya. 20-25% ini harus segera kita atasi. Tidak selalu harus di close semuanya, mungkin sebagian kita bisa close, kemudian kita tambah lagi ya. Sekalian nanti juga melihat kondisinya. Kalau misalkan kondisinya turun panjang ya, trennya masih kuat turun, kemudian dilihat yang terakhirnya. Yang terakhir itu kira-kira arahnya kemana cenderungnya. Kalau dia mulai turun, selalu saya sampaikan kalau dia sudah mau turun pasti ada petunjuk di sana. Petunjuknya apa? Bisa mungkin berupa candle hijau merah-merah, atau di atas ada doji, atau di atas ada penolakan, kemudian ada breakout begitu. Jadi banyak yang bisa membuat kita mengambil keputusan terkait dengan perubahan tren yang terjadi. Jadi tidak serta-merta kita close semuanya, nanti habis. Kalau bentar-bentar close, ya kita melihat nanti kondisi lapangan. Selalu dievaluasi, selalu direanalisa lagi ketika salah. Tetapi harus disiapkan di sana. Nanti kalau betul-betul salah, betul-betul tidak kembali, kita close yang mana dulu. Ya begitu. Ya, ada lagi Bu? Enggak, itu Pak, kalau penggunaan lotnya Pak, kalau Bapak pertama kan pakai 1,25 ribu, terus kedua 0,55, 0,7, enggak dari yang terkecil dulu, terus yang terbesar ya Pak? Enggak, itu acak aja Bu, bukan. Iya, itu acak saja Bu, tidak ada yang pastian begitu, enggak ada, acak saja. Tidak ada yang pasti. Kalau saya
yang terpenting lot yang kita gunakan selalu di angka itu. Kita tahu nanti meskipun ini kacau bahasanya ya, kalau orang melihat kacau, saya mengambil yang besar dulu, kemudian habis itu kenapa enggak 75? Kenapa enggak langsung 75? Karena pergerakannya saya masih di tengah-tengah itu kondisi candlenya. Kalau saya lihat kan yang di kondisi awal ya, kalau mungkin kita kembali ke gambar tadi. Oke, kita coba kembali ke gambar. Nah, kita coba kembali ke sini. Nah, ini kondisi ketika ini sudah terjadi, sudah turun ya, sebelum turun ya. Coba saya baca dulu. Saya perlihatkan sebelum turunnya. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan dari 1,25 ini naik. Kemudian kenapa saya menggunakan tidak terlalu banyak? Sekali lagi, untuk penggunaan peluru atau penggunaan amunisi bergantung situasi. Ini saya tidak mau yang besar-besar karena potensi naik tetap ada. Karena di bawah mulai penolakan, memang ada penolakan. Kalau kita lihat di sini yang di bawah itu hijau sudah mulai penolakan, memang ada penolakan. Kemudian turun pas berada di area support ini dia ditolak. Maka saya tidak menggunakan yang berlebih dulu, saya gunakan yang lebih kecil dulu dengan harapan nanti dapat tambahan. Kalau turun sebentar minimal kita dapat tambahan selain dari 1,25. Nah, ternyata kondisinya naik luar biasa. Perhatikan, kondisinya naik luar biasa. Ini sudah lumayan ini minusnya. Coba perhatikan di ujung. Kenapa ndak deket-deket? Ya ada kondisi kondisional itu ndak bisa, Bu. Kondisional itu marketnya bergerak cepat, kita memburu waktu. Maka sewaktu-waktu kita tidak bisa terkadang di screenshot atau direkam, ndak bisa karena kita memburu peluang. Diingat ini lotnya yang kita gunakan besar, kalau kita menggunakan ketahanan kecil. Saya terlena sebentar bisa habis kondisi begini. Perhatikan ketika ini saya masuk 0,75 ini. Nah, ketika masuk di sana, nah ini ketika minus. Nah, ini ketika minus jaraknya sekian. Yang bawah ini panjang. Kenapa tidak di cut loss? Sekali lagi, setiap trader punya batasan sendiri. Setiap trader punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Ya, saya punya tingkat kecemasan sesuai dengan pengalaman tentu. Kalaupun kondisi terburuk, ya saya mengorbankan 2.500, 2.400 ini tidak masalah, karena dari 2.400 ini sudah dapat ratusan ribu. Maka ketika ini habis pun tidak masalah bagi saya, tidak terlalu bermasalah kok. Di belakangnya sudah berjajar pasukan yang siap menggantikan, itu bahasa gampangnya. Ya, tetapi jarang yang begini kita habis semuanya, jarang. Kalau rugi pernah, tapi kalau habis semua jarang, karena kita kendalikan, betul-betul kita kendalikan, tidak sampai semuanya habis. Bahkan kondisi darurat pun mungkin paling ekstrim separuhnya, itu pun jarang sekali. Ya, kenapa kita bisa yakin kondisi seperti ini padahal naik? Ya itu naik sebentar, habis itu karena di atas ini juga banyak dibatasi. Di atas ini juga perhatikan, ini candle selanjutnya ini pun tidak mampu terlalu panjang, terlalu tinggi, batasnya tidak terlalu tinggi, karena memang di area di sini yang saya merah ini kembali, di area merah ini selalu kembali, dan akhirnya betul-betul kembali. Sebenarnya kembali dari separuh perjalanan pun di angka 0,55 ini pun sudah profit sebenarnya. Ya, tapi karena yakin kembali ke area di bawah, ya sasaran kita tetap di bawah. Meskipun masih naik sedikit, kita close lebih awal. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, menambah dari pengetahuan. Tidak harus diikuti gayanya, paling tidak ya ada gambaran di sana, ada gambaran dulu. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak. Iya. Satu lagi kalau boleh tanya Pak. Iya, apa Ibu? Itu Pak, kalau masalah leverage boleh nanya Pak? Oke. Kenapa? Masih belum paham Pak. Jadi contoh bisa minta contoh gambarnya. Jadi kalau perbedaan ambil leverage yang 1:100 misalnya dengan 1:50
500 atau 1 banding Iya 200, banding. bedanya di mananya ya Pak? Ya bedanya nanti di apanya gitu. Satu transaksi di trading forex itu sebenarnya kalau kita bisa transaksi satu lot, ya, ini paling tidak kita menyiapkan $1.000, $100.000 Bu. Untuk bisa trading satu lot, minimal kita harus siapkan dana $100.000. Ya kalau kita enggak pakai leverage ya satu lot ini harus pakai $100.000. Masalahnya jarang kita kalau di trading online ini jarang kita yang lek-lekan begini. Yang ada adalah menggunakan leverage. Leverage ini daya ungkit atau istilahnya pinjaman, dipinjami tetapi ada jaminannya. Jaminannya apa? Ya modal kita. Sehingga untuk trading satu lot kita misalkan dengan leverage 1/1000, maka kita hanya butuh $100 untuk jaminan itu. Hanya butuh $100 saja. Kan lebih enteng. Maka banyak trader yang menggunakan lot yang kecil, kita bisa ikut masuk dalam transaksi trading seperti ini. Modal kecil pun bisa karena ada bantuan leverage ini. Bantuan leverage ini tidak murni semata-mata gratis begitu, enggak. Jadi nanti misalkan kita profit sama, nanti secara berimbang, secara proporsional kita akan ditarik. Jadi leverage kita ditarik. Jadi jangan enak-enak kalau kita menggunakan leverage 1/1000, kita entry masih kuat, nanti ketahanan kita tiba-tiba menipis karena mulai ditarik secara proporsional. Ketahanan kita mulai ditarik karena jaminan kita, margin kita yang kita jaminkan sudah mulai mengecil, mulai menipis. Sehingga ketika ini seolah-olah kita bisa transaksi banyak. Bahkan mungkin lotnya juga lebih besar, seolah-olah kita bisa banyak transaksi, kemudian masih kuat, kita entry lagi kok masih bisa lagi, entry lagi kok masih bisa lagi. Begitu sudah banyak transaksinya, maka leverage ini akan mulai ditarik pelan-pelan sesuai dengan ukurannya, ya, proporsional sesuai dengan ukurannya. Mulai ditarik, maka yang terjadi apa? Tiba-tiba ada peringatan di sana. Ada peringatan margin call. Karena bisa entry terus. Bahkan transaksi masih bisa terus. Sementara kita tidak sadar ada garansi, ada jaminan, ada uang jaminan yang kita berikan ke brokernya. Itu kenapa saya tidak rekomendasikan yang besar-besar begini. Seolah kita profit tapi kecil. Perhatikan yang menggunakan leverage besar nanti akan menemukan perbedaannya ketika kita entry kemudian minus, ya. Coba perhatikan ketika dengan lot yang sama, leverage-nya yang berbeda, ketika entry dihitung di sana berapa spread-nya, minusnya berapa. Ya, di situ cara membedakan. Kita tidak bisa tahu pastinya karena leverage karena ini ya spread selalu berubah-ubah. Setiap pasangan selalu berubah. Yang kita tahu masing-masing berbeda. Kalau saya menggunakan Euro USD misalkan, spreadnya berapa saat itu, kemudian minusnya berapa, nanti kita lihat dengan cara dibagi, ini dibagi lotnya nanti ketemu. Bedakan dengan yang 1/50, ya nanti sangat jauh berbeda. Maka yang semakin besar begini, untuk bisa mendapatkan profit yang lebih akan sangat sulit, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena leverage ini sangat rumit perhitungannya, maka untuk membuktikan kita cukup coba dengan demo 1/1000, 1/3000, kemudian 1/50, jejer di sana, buktikan, dihitung di sana, nanti akan ketemu di leverage yang besar-besar begini minusnya juga akan besar, ya. Mungkin seperti itu, bisa nanti dicoba di akunnya masing-masing, coba dengan leverage yang besar, leverage yang kecil, kemudian dicatat, dibandingkan minusnya bagaimana, dibandingkan. Oke, mudah-mudahan seperti itu bisa membantu Bu. Yang paling penting adalah pemahaman
di ketahanan. Jadi leverage itu sekali ambil yang kecil saja. Kalau ada 50-50, kalau ada 20-20, kalau tidak ada ya 100 atau 200. Jangan ngambil yang terlalu besar. Itu pesan saya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat membantu teman-teman yang lain untuk bisa mencerahkan. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang lebih terkait dengan money management dan risk management. Ini perlu diulang-ulang. Masalah analisa nanti bisa disusulkan. Yang paling penting adalah money management dan risk management. Ini kuncinya. Kalau kita sudah menguasai risk management, money management dengan baik, maka apapun pasar yang terjadi di sana, baik naik maupun turun, tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu pusing dengan di sana, karena kita sudah siap. Mau naik, mau turun, kita sudah siap semuanya, antisipasinya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam, dan kita ucapkan sampai ketemu besok dengan jam yang sama. Nanti linknya kita bagi mungkin sekitar sore ya, biar enggak lupa, karena kalau dibagi pagi disampaikan di grup nanti ketumpuk, enggak kelihatan, akhirnya ketinggalan. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di lain kesempatan.